طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما عظمه معزم وسار إليه راغب متعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نبرأ بها من شراك الإشراك، فتوجب لنا النجاة من نار الهلاك. وأشهد أن محمدا عبد رسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ رسالته وأداها وأسلم أمانته وأبداها. انتصبت بدعوته أزهار الحجاج، واندفعت ببينته الشبهات واللجاج، فورثنا المحجة البيضاء والسنة الغراء، لا يتيه فيها ملتمس ولا يرد عنها مقتبس. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita diberikan kembali kenikmatan olehnya untuk melanjutkan daras kita mempelajari Mutamimah Al-Ajrumiyah karya Al-Imam Al-Hattab melalui syarah Ad-Durrah Al-Bahiyah. Ini merupakan penjelasan dari Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Ibn Sa'id Al-Usabi hafizallahu ta'ala. Nah, teman-teman semua, kita sudah menempuh sekitar 6 pertemuan dan pagi ini masuk ke pertemuan yang ke-7 insya Allah. Kita masuk ke tanda-tanda fi'il dan juga konsepnya nanti bagaimana. Ya, baik. Langsung saja di sini kita baca matanya terlebih dahulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal fi'lu yu'raf. Wal fi'lu yu'raf. Ya, sebagaimana redaksi pada matan Al-Ajrumiyah pun demikian, teman-teman. Fi'il itu yu'raf, dikenali atau diketahui ya dengan beberapa tanda. Di antaranya adalah biqad. Bi-nya itu dengan ya. Dengan apa? Dengan qad dan juga dengan sin, huruf sin, dan juga dengan saufa, dan yang terakhir adalah tak ta'nis as-sakinah ya. Tak sukun yang terbuka, taknya tak maftuhah gitu. Baik. Qala syarih hafizallahu taala. Syekh Ahmad bin Thabit selaku pensyarah di sini berkata, qauluhu, perkataan musannif, al-fi'lu ya, maka kita akan ketahui di sini makna dari fi'il secara bahasa ya, wa huwa lughatan. Nam, secara bahasa fi'il itu adalah nafsul hadathi. Nam, ya, nafsul hadath. Ini secara bahasa. Fi'il secara bahasa, yaitu kejadian itu sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan nafsul hadas. Kejadian itu sendiri, maksudnya kejadian yang dihasilkan oleh pelaku. Nah, kejadian yang dihasilkan oleh pelaku. Berarti ya, ada orang yang terlibat di sana yang melakukan kejadian tersebut. 6. Min qiyam berupa perbuatan berdiri ya. Min itu berupa, minnya bermakna tafsiriyah di sini. Min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima, dan yang semisal dari kedua contoh tadi, baik qiyam maupun qu'ud. Ini secara bahasa fi'il.
Kemudian fi'il secara istilah, teman-teman semua. Wastilahan dia adalah kalimatun dalat, sebuah kata yang menunjukkan ala makna, ya, atas suatu makna fi nafsiha, pada dirinya sendiri, ya. Jadi fi'il itu dia sudah bermakna, ya. Fi'il itu sudah bermakna, ya. Jadi maknanya itu ditunjukkan pada dirinya sendiri, ya. Waqtaronat, dan tentunya waqtaronat dia, waqtaronat berkaitan, ya. Waqtaronat bi ahadil azminati ats-tsalatsati. Taib. Ya. Dia ini berkaitan atau terikat. Nah, ya, dengan salah satu waktu yang tiga. Ya, dengan salah satu waktu yang tiga. Baik. Jadi kata kerja, ya, kata kerja atau fi'il, jika dilihat dari sisi waktu terjadinya, kan dia kejadian nafsul hadas. Nah, jika dilihat dari sisi waktu terjadinya, maka dia terbagi menjadi tiga, dan inilah pembagian yang ma'ruf, ya. Ini pembagian yang ma'ruf. Nah, namun kalau kita lihat, ya, kitab Al-Imam As-Suyuti berjudul Ham'ul Hawami', ya, di situ disebutkan, nah, fiil terbagi menjadi tiga, madi, mudhari' dan amr, sebagaimana kita tahu ketika belajar Tofal Usobiyah sebelum dars ini. Nah, ternyata ketiga pembagian itu, ya, madi, mudhari', amr itu, ini menyelisihi pendapatnya ahli Kufah. Ya, memang demikian. Ya, orang-orang Kufah, Kufiyun, ya, mereka berpendapat bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi dua bagian saja. Loh, kok bisa? Yap, betul. Ya, mereka berpendapat bahwasanya fi'il terbagi menjadi dua saja, yaitu fi'il madi dan mudhari. Mereka di sini siapa? Ahli Kufah. Ahli Kufah menjadikan fi'il amr bagian dari fi'il mudhari. Paham sampai sini ya, teman-teman semua? Baik. Nah, ini di antara perbedaan pendapat lagi terkait pembagian fi'il dilihat dari sisi waktu terjadinya, maka ada perbedaan antara ulama Basrah dengan ulama Kufah. Baik. Nah, ini kan pembagian yang ma'ruf nih, ya. Fil madi, al-hal, ya, ini masa sekarang. Nah, ini waktu, tiga waktu, ya. Masa masa sekarang. Al-mustaqbal yang akan datang. Baik. Contohnya doroba, yadribu mudhari', idrib fil amr, doroba fi'il madi, kata kerja lampau past tense, ya kan, yadrib, ya, fi'il mudhari', gitu, present tense. Baik, kita lanjut lagi. Wa qauluhu yu'raf, dan perkataan musannif di sini yu'raf, apa maksudnya di sini? Nah, ai, yaitu, ya, yumayyaz. Nah, fi'il ini terbedakan an akhwaihi, an akhwaihi al-ismi wal harfi. Jadi maksud perkataan musannif yu'raf di sini itu bahwasanya fi'il terbedakan dari dua saudaranya, ya, yaitu isim dan huruf. Bi alamatin, dengan tanda-tanda yang banyak. Tanda-tanda ada banyak, ya. Iqtasara al-musannifu, iqtasara, membatasi artinya. Al-musannifu fa'ilnya.
Musannif yaitu Al-Imam Al-Hattab membatasi minha, ya, dari tanda-tanda yang banyak tadi, ala arba'i alamatin. Di atas 4 tanda saja untuk fi'il, ya kan? Qad, sin, saufa, dan ta'ut ta'nis as-sakinah. Begitu. Wa qawluhu, dan perkataan musannif biqad. Nah, ini kita masuk kepada konsepnya qad nih. Bahwasanya qad ini, nah, dia merupakan alamatun mushtarakatun, ya. Alamatun mushtarakatun. Alamah ini kan tanda, mushtarakah itu artinya apa? Berserikat. Ya, berserikat ini dia masuk nggak cuma ke satu doang, tapi bisa masuk kepada yang dua. Baik. Bainal madi wal mudhari. Naam, ini ya, perserikatannya si qad ini. Masuk ke fi'il madi, masuk juga ke fi'il masuk juga ke fi'il mudhari. Nah, ya. Baik. Fa inda khalat alal madi. Nah, kalau si qad ini masuk ke fi'il madi, kalau si qad ini masuk ke fi'il madi, dalat ala ahadi ma'nayain, maka tentu dia menunjukkan atas ahadi ma'nayain, salah satu dari kedua makna di bawah ini. Yaitu yang pertama, ketika qad masuk ke fi'il madi, maka maknanya dua. Yang pertama bisa tahqiq, ya. Yang kedua bisa takrib. Maksud dari tahqiq di sini adalah tahqiqu wuqu'il hadath, ya, terrealisasinya, nah, ya, kejadian suatu peristiwa. Baik, terrealisasinya kejadian suatu peristiwa berarti memberikan faedah apa? Taukid, penguat, penegas. Contoh di sini firman Allah surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Maka ini terrealisasi sudah keberuntungan orang-orang yang beriman. Apa maknanya di sini? Nah, ini maknanya. Tahaqqaqa lahumul falahu. Tahaqqaqa ini fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Ya, lahum jar majrur, hum kan dhamir muttasil mabni, ya. Ala dhammi fi mahalli jarrin. Begitu. Kemudian al-falahu fa'ilun marfu' alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih, fa'il dari tahaqqaqa. Telah terrealisasi ini keberuntungan lahum bagi mereka. Mereka siapa? Orang yang beriman. Ats-tsani, yang kedua. Makna yang kedua ketika qad masuk ke fi'il madhi yaitu takrib. Ya. Maknanya adalah takribu wuqu'il hadas. Dekatnya kejadian suatu peristiwa. Ya, menunjukkan telah dekat. Ya, maka dia hanya ada satu di sini, lafal iqamah saja. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Qamat itu kan fiil. Ya, qamat di sini fiil. Nah, ya, dari mana kita tahunya? Di awali qad, di akhiri ta nih. Dia di kasrah itu kenapa? Ada sebab, litiqai sakinain, karena bertemunya dua sukun. Ya. Nah, maknanya adalah koruba waktu qiyamiha, telah dekat. Koruba itu artinya apa? Telah dekat. Wazannya fa'ula yaf'ulu. Nah, telah dekat waktu didirikannya sholat, begitu. Tamam. Ya, kita lanjut lagi. Qad yang masuk ke fi'il mudhari' nih. Wa in dakhalat 'ala al-mudhari' dalat 'ala ahadi ma'nayain, sama. Kalau masuk ke fi'il mudhari' dia menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Makna yang pertama di sini kita lihat yaitu taklil. Maksud dari taklil di sini bagaimana? Yaitu taklil wuqu'il fi'li. Taklil itu sering diartikan jarang atau terkadang, ya. Jarangnya terjadinya suatu perbuatan. Jarangnya terjadinya suatu perbuatan. Contoh di sini, ya, yajud. Yajud ini fi'il mudhari, teman-teman semua, ya.
Sebagaimana yang kita telah ketahui. Yajud ya. Kenapa dia fil mudhari diawali dengan salah satu dari huruf mudhara'ah yaitu ya. Yajud itu artinya dermawan, berderma, ya. Bakhil itu orang yang pelit. Nah, orang yang pelit ini kan kenapa dia bisa dikategorikan pelit atau diberikan julukan pelit, si pelit gitu, ya. Bukan berarti dia tidak pernah sama sekali berbagi kan? Kita nggak bisa memastikan itu. Nah, yang hanya bisa kita pastikan mungkin penglihatan zahir kita sering melihatnya apa? Dia tidak pernah berbagi. Itu. Tapi bisa jadi dia pernah berbagi, namun kita tidak melihat kapan dia berbaginya. Maka ya kita katakan qad yajudu al-bakhil ya. Terkadang orang yang pelit itu pernah berbagi, pernah dermawan begitu. Walaupun sekali dalam seumur hidup ya. Nah, maksudnya itu apa? Yaqillu juduhu. Ya, jarang sekali kedermawanannya itu. Atsani yang kedua ini ketika qad masuk ke fi'il mudhari yaitu takfir maknanya. Ya, maknanya apa? Takfir, sering. Nah, di sini kita lihat taksir wuqu'il fi'il. Ya, seringnya terjadinya suatu perbuatan, sering terjadinya suatu perbuatan tersebut. Contohnya qad yajudu al-karimu jelas. Kapan seseorang itu terlakopi ya atau terjuluki sebagai orang yang dermawan karena dia ya sering memberi ya terlihat dari pandangan zahir kita. Namun ada saatnya dia itu tidak memberi. Ada saatnya walaupun sedikit jarang sekali seumur hidupnya dia nggak pernah memberi tapi intinya dia pernah nggak memberi. Maka begitu ya, tapi di sini apa seringnya dia memberi. Maka kita lihat di sini qad yajud ya. Orang yang mulia itu ya sering berbagi, sering dermawan ya. Yaktsuru juduhu. Nah, ini maknanya kedermawanannya itu sering sekali. Nah, tapi sebagaimana ya kama arafna fi kitab At-Tuhfah Al-Usabiyah kan, fi Tashil Masni Al-Ajrumiyah ya, ketika qad masuk ke fi'il mudhari' yang itu merujuk kepada sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, maka jangan sampai kita maknai dia adalah taklil. Oke, teman-teman? Ya. Nah, wa qad tadkhulu langsung nih kita praktekkan. Qad masuk ke tadkhulu. Terkadang qad itu masuk alal mudhari kepada fil mudhari, tapi apa? Dia memberikan faedah tahqiq, fatufidu at-tahqiqa. Ya, sebuah perealisasian yang pasti betul-betul nyata. Ya. Dan faedah lainnya adalah taukid, suatu penguat dan penegas. Contoh firman Allah di surat An-Nur ayat 64 di sini. Qad ya'lamu ma antum alaih. Ya, masuk kepada ya'lam. Ya'lam ini kan salah satu ya perbuatan Allah tabaraka wa taala. Karena memang Allah memiliki sifat dan nama Al-Alim. Ya kan? Nah, maka ini tidak boleh kita artikan jarang, terkadang Allah mengetahui. Kalau kita terjemahkan terkadang, kita sudah menafikan ya kesempurnaan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka qad yang masuk ke sini itu maknanya tahqiq ya. Ya'lamu ma antum alaihi haqqan nih diikat dengan kata haqqan. Barakallahu fikum. Berikutnya, wa hadhil alamatu min awalil kalimah. Dan tanda-tanda tadi, yaitu qad yang masuk ke fil madi dan fil mudhari, itu adalah tanda yang ada di awal fi'il. Wala tadkhulu ala fi'lil amri aslan. Dan qad ini tidak masuk kepada fi'il amr, teman-teman semua. Ya, tidak masuk kepada fi'il amr aslan sama sekali. Baik, kita langsung masuk ke perkataan musannif ya. Wa qauluhu dan perkataan al-Imam Al-Hattab as-sin wa saufa. Kita sudah tahu maknanya di kitab Tufausubiyah. Masih ada yang ingat? Sin maknanya apa? Naam, al-mustaqbal, al-qarib. Tapi istilah yang dilekatkan apa? Harfu taswif?
Huruf apa dia? Huruf tasrif. Kalau Tasrif saufa? Kalau saufa? apa lah ya? Taswif. Kalau sin? Kalau sin tanfis. Kalau sofa Ah, taswif. itu adalah harfu tanfis. Ta, nun, fa, ya, sin. Tanfis. Harfu tanfisin. Ya, ay, al-mustaqbalu al-qaribu. Nah, itu kan yang ada di kitab Tuhfah. Kalau saufa harfu taswif. Al-mustaqbalu al-ba'idu. Nah, huma, mereka berdua nih, sin dan saufa. Dia adalah, naam, dua tanda yang khusus masuk ke fi'il mudhari saja. Berarti fi'il madi, fi'il amr nggak masuk ini sin saufa ya. Idza dakhalata, ya, idza dakhalata, kalau keduanya masuk nih. Ya, kenapa pakainya tak nih? Bukan dakhala gitu. Karena setiap huruf itu dihukumi muannas ya, teman-teman. Sin dan saufa kan huruf. Ya. Soro, ketika dia masuk ke fi'il mudhari ini berdua, soro zamanuhu mustaqbalan. Maka fi'il mudhari itu maknanya menjadi apa? Mustaqbal. Tidak lagi menunjukkan waktu sekarang, tapi mustaqbal. Gitu. Ya, semakin yakin. Ba'da angkana muhtamalan. Setelah sebelumnya fi'il mudhari itu maknanya apa? Muhtamal lil hali wal istiqbal. Ya, ya, masih ada kemungkinan-kemungkinan kan? Contoh kita datangkan. Zaidun yadribu Amron. Coba. Masih ada ambiguitas di kata yadribu. Apakah dia memukulnya itu di waktu sekarang atau yang akan datang? Betul nggak? Iya, karena kan memang fi'il mudhari itu menunjukkan dua makna. Makna sekarang atau yang akan datang. Maka oleh sebab itu inilah fungsi didatangnya sin dan saufa. Ya, untuk menunjukkan betul-betul mustakbal itu nanti terjadinya, waktunya. Ya. Nah, contohnya saya kumu Zaidun. Nah, di sini saya kumu Zaidun, ya berarti Zaid nanti akan berdiri. Saufa yakumu Amrun. Nah, saufa sering diterjemahkan kelak ya. Begitu. Illa kecuali ya, anna saufa aktsaru istiqbalan. Bahwasanya saufa ini lebih banyak istiqbalan. Ya. Nah, aktsaru istiqbalan daripada sin. Apanya istiqbalan tuh? Ya, waktu yang akan datangnya. Ya, lebih banyak waktu yang akan datang maksudnya apa? Lebih jauh begitu, teman-teman ya. Lebih jauh daripada sin kalau saufa ini. Maka diartikan kelak gitu ya, bahasa kita, bahasa Indonesia kita. Kalau sin ya bisa diterjemahkan akan saja. Gitu. Li'anna kathratal huruf. Nah, ini kaidah teman-teman nih. Ini kaidah. Masya Allah. Sebentar. Nah, li'anna kathratal hurufi tadullu ala kathratil ma'na ghaliban. Karena banyaknya huruf ini menunjukkan atas banyaknya makna, kebanyakannya, mayoritasnya. Ya, ini kaidah sorfiyah. Ya, saufa sama sin kan hurufnya lebih banyak saufa. Ada 3. Kalau sin 1. Nah. Wa qauluhu ta'nis nih. Wa qauluhu wa ta'ut ta'nis sakinah wa hiya alamatun khassatun, dia adalah tanda khusus yang masuk kepada fiil madi saja. Ya. Nah, isy'aran ya, isy'aran. Maf'ul ajlih ini i'rabnya isy'aran ya. Dalam rangka menginformasikan, dalam rangka memberitahukan, ya, memberikan sebuah kabar bitaknisil fa'ili dengan ya apa? Muannasnya fa'il atau muannasnya si pengganti dari fa'il. Nah, itu ya terkait hikmah huruf taknis yang ada di akhir fi'il madi. Ya, dia menunjukkan bahwasanya fa'il dari kata kerja tersebut adalah muannas atau naib anil fa'ilnya muannas.
Contoh wajaat sakratul mauti bil haq, jaat di sini diakhiri dengan apa? Nah, dengan tak sukun tuh. Maka fa'ilnya bisa kita ketahui yang terletak di depannya sakroh. Diakhiri dengan tak marbutah berarti dia muannas. Waduribat alaihi muadzillah. Nah, ini kan majhul nih, ya, fiilnya. Maka naibul fa'ilnya muannas di sini zillah. Ya, baik. Berikutnya wa quyyidat dan tak itu diikat. Nah, bikauniha dengan ketentuannya ada kata sakinah di sini. Ya, sakinatan kita baca. Kenapa sakinatan? Kenapa nasab di sini sakinatan? Dia menjadi apa? Khobar dari kaun. Hak di sini isimnya kaun. Kaun itu kan masdar dari kana. Ya. Ihtirazan untuk membedakan, ya. Kenapa ada sakinah di sini didatangkan kan ta'ud ta'nis sakinah tuh, ya. Nah, untuk membedakan minal mutaharrikah dari tak yang berharokat, ya, dari tak yang berharokat. Nah, fa innaha khassatun bil asma. Karena tak yang seperti itu, yang berharokat itu, nah, ya, maksudnya yang bulat teman-teman ya, yang bulat, yang bulat, tak marbutah gitu. Fa innaha khassatun bil asma. Ya, itu khusus untuk isim. Contohnya Fatimah diakhiri tak marbutah kan? Nah, qaidatin tak marbutah kan? Dan semisal dari keduanya ini. Baik. Kemudian wal muradu bisukunit ta, dan yang dimaksud dengan sukunnya ta di situ annaha, bahwasanya dia sakinatun fi asli wada'iha. Dia itu sakinah pada asal peletakannya. Nah, pada asal peletakannya dia sukun. Tapi di sini lihat baik-baik ya, sebagaimana di Tufausabiyah pun juga telah terbahas. Fala yaduru tahrikuha li'aridin. Nah, maka tidak berbahaya untuk mengharokati si tak tadi. Li'aridin, lamnya ta'lil ya, kita terjemahkan karena ada arid. Ya, arid itu apa? Sebab-sebab tertentu. Contoh sebabnya apa? Nah, di sini katika isakinain ya. Kaltika isakinain. Ya, seperti bertemunya dua sukun. Maka sukun yang pertama kan tidak mengapa diharokati dan harokati kasrah begitu. Ya. Wa nahwi kaulihi ta'ala, dan yang semisalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa qala tikhruj. Nah, ini kan taknya di kasrah gitu. Karena bertemunya dua sukun. Sukun yang kedua adalah hamzah wasal, ya kan? Nah, nih pada kata ukhruj. Surah Yusuf ayat 31. Kemudian qalata ataina ta'i'in. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, terkait tanda tak sukun ini ya, Ibnu Hisham rahimahullah taala berkata bahwasanya dengan adanya tanda ta'ut ta'nis sakinah ini menjadi dalil status fi'il ya. Menjadi dalil suatu kata itu bisa terhukumi fi'il ya. Contohnya saja ada kata laisa nih teman-teman. Laisa. Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama nahwu di kitab Qatrun Nada ini. Ya. Apakah dia isim atau fi'il? Enggak, Ibnu Hisham menguatkan bahwasanya dia adalah fi'il. Ya. Nah, kenapa? Karena dia bisa dimasukin ta'ut ta'nis. Ya, gitu. Begitu pula ada asa nanti. Asa nanti kita akan bahas di kitab Mutammimah ini ketemu kok. Ya. Dia juga bisa dimasuki oleh ta'ut ta'nis. Berbeda dengan pendapatnya ulama nahwu yang bernama Ibnu Sarraj. Ya, mengatakan ya laisa asa itu huruf. Nah, atau juga di kitab Qatrun Nada itu juga dijelaskan ya, Al-Farisi ya. Al-Farisi mengatakan laisa adalah huruf. Kalau Al-Farra ini juga ulama nahwu ya, mengatakan ya apa ni'ma. Nah, ni'ma ini juga isim ya. Ya, nah, kayak gitu. Nah, afwan kok isim fiil ya, karena dia bisa dimasuki ta'ut ta'nis. Nah, siapa yang mengatakan ni'ma isim? Yaitu Al-Farra. Nah, begitu.
Oke. Nah, padahal ni'mah itu bisa dimasuki tak sukun. Contohnya dalam hadis, man tawaddu'a yaumal jum'ah, siapapun yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat. Itu kan diakhiri tak sukun tuh, fa ni'mat. Nah, ya. Maka dengannya wa ni'mat, ya, kebaikan. Oke. Begitu juga di dalam syair Arab, ni'mat jazaa'ul muttaqina al-jannah darul amani wal muna wal minnah. Sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bertakwa, al-jannah adalah surga. Ya. Darul amani, tempat tinggal yang menjadi angan-angan, wal muna, ya, wal minnah, dan adalah karunia, itu surga tadi. Baik. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini membahas konsep tanda-tanda fi'il. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, terkait 3 pembagian fi'il ini, tanda-tanda tadi masuknya ke madi, mudhari kah, atau amr begitu. Tanda-tanda yang khusus madi, mudhari, dan amr. Tanda-tanda fil amr kan belum kita dapati di sini. Insyaallah nanti kita dapati pada waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazana.